mirip kemana-mana gitu. Kesini bisa, ke sono bisa, makanya itulah bisa kita katakan diagnosanya nggak mudah gitu, dan nggak bisa sembarangan mendiagnosa. Listen, 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 listen. Oke guys, welcome back to Journal Voice. Nah, di sini ada gua biasa MC dan host kalian ini, Andrew, dan ada aku yang satu ini. Ada gua Paul. Dan ada satu lagi. Ada dokter kesayangan kita di sini. No comment lah ya. Nah, ya udah iyain aja biar cepat gitu kan. Nah, oke guys. Jadi kita bahas apa nih? Kita bahas apa nih hari ini, Andrew? Yes, jadi hari ini kita tetap topiknya tentang kesehatan ya, dengan dokter kesayangan kita. Kan? Hari ini topiknya sesuai dengan koordinasi teman-teman Asdos dengan dosen saya. Ya, saya akan membawakan topik tentang autoimun. Ya, itu ada dokter yang sudah senyum-senyum, sepertinya dia sudah ready ya. By the way, teman-teman, itu Asdos saya yang galak, suka banyak kasih tugas, tapi nilainya pasti jelek gitu. Karena Anda nggak mengerjakan tugas dengan baik loh. Itu loh, PR-nya masih kita tunggu. Ya kan, Komol ya? Betul. Kemarin PR-nya kita masih tunggu ya. Betul. Gitu. Jadi itu tolong gitu ya. Buat yang mungkin belum tahu PR-nya Andrew apa, cekidot di video kita sebelumnya. Promosi lagi, ya kan? Iya dong, tetap dong. Supaya nih mereka nih kalau misalkan setiap episode tuh nonton tuh, oh jadi tuh ini ada jalan ceritanya. Ini tuh serial loh teman-teman. Ini tuh serialnya mungkin bisa mengalahkan Money Heist. Luar biasa. Luar biasa. Oke, langsung aja. Jadi langsung aja. Sebenarnya autoimun itu apa? Nah, autoimun. Tuh, terdiri dari dua kata, auto dan imun. Nah, saya coba tanya dulu ya sama mahasiswa kita, kira-kira menurut pemahamannya mahasiswa kita pada malam hari ini nih, apa nih arti dari dua kata tersebut yang digabungkan menjadi satu? Gitu. Yang udah garuk-garuk, nah silakan coba. Iya. Jadi kalau menurut pemahaman nenek orang lain gitu ya, autoimun itu auto itu otomatis berarti ya, terjadi dengan sendirinya gitu kan. Imun itu kan imunitas ya, itu kekebalan tubuh. Berarti otomatis kekebalan tubuh kurang begitu. Luar biasa sekali. Dan gue sadar kenapa nilai gue jelek. Ini bukti kalau misalnya di sekolah kayaknya dia nggak, kalau misalnya pas pelajaran biologi pasti tidur gitu ya. Ya teman-teman, for your information ya, Asdos gue ini jurusannya IPA dan dia dokter, dan gue IPS, dan jurusan gue bukan kedokteran, jadi mohon maklum. Ya, tapi PR-nya tetap nggak bisa kita kurangin, jadi PR kita yang kemarin tetap berlaku ya. Well, jadi mungkin gue kasih sedikit penjelasan tentang autoimun itu ya teman-teman ya. Betul, bener sih kalau mau dibilang auto, bener sih otomatis, imunitas tubuh, bener sih ya, nggak salah ya dua arti kata tersebut. Tapi ketika digabungkan jadi satu, maka itu menjadi sesuatu arti yang sedikit berbeda, bukan sedikit sih, banyak berbeda. Jadi autoimun itu salah satu penyakit ya teman-teman ya. Dan itu bisa diderita oleh siapa saja, ya, siapa saja, di mana saja, ras apapun, usia berapapun, gitu ya, sesuai dengan kapan namanya. Saja? Ya, tuh. Siapapun bisa, dan itu munculnya tuh bisa pada usia dewasa, bisa pada usia anak-anak, bahkan bisa pada usia lansia, itu pun juga bisa, gitu ya, tergantung dari kondisi badan masing-masing. Ya tadi otomatis, benar, imunitas tubuh. Jadi otomatis imunitas tubuh, oke. Intinya ya, autoimun adalah suatu kondisi di mana imunitas tubuh Anda yang normalnya kan akan memerangi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita, ya akan memerangi virus, bakteri, benda asing, apapun itu, ya. Tapi pada orang-orang yang penderita autoimun,
ya imunitas tubuhnya itu justru malah menyerang dirinya sendiri gitu. Jadi seperti apa ya, kita bisa bilang tuh salah coding lah gitu ya. Harusnya lu itu memerangi zat asing, tapi lu malah memerangi diri lu sendiri gitu. Dan biasanya kalau autoimun itu paling mostly itu genetically gitu. Jadi sudah ada bakat gennya gitu. Mirip juga seperti alergi gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada apa namanya orang tua yang alergi, rata-rata anaknya juga alergi. Coba deh perhatiin gitu. Meskipun alerginya itu berbeda. Misalnya nyokap gue alergi debu nih, terus dia jadi asma gitu ya. Ya mungkin gue nggak, terus gue gitu ya, gue mungkin nggak tentu asma gitu, tapi gue ternyata bisa alergi lain, misalnya alergi seafood gitu ya. Nah itu setiap orang akan beda-beda. Nah di kasus-kasusnya si autoimun itu dia sudah ada genetiknya gitu, genetiknya bakatnya lah ya, kurang lebih bakatnya ada, lalu terpicu sehingga codingannya salah. Dia malah nyerang dirinya sendiri, bukannya nyerang benda asing. Kurang lebih seperti itu. Dan autoimun itu biasanya gue selalu sebutnya adalah apa namanya penyakit seribu wajah gitu ya. Kenapa? Karena sangat sulit untuk didiagnosa gitu ya. Terus biasanya tuh melalui proses yang sangat panjang sampai kita nemuin oh ini autoimun nih gitu ya. Dan jenisnya juga banyak gitu ya. Autoimun tuh nggak cuma 1-2 gitu, tapi banyak sekali gitu. Mungkin yang paling sering kedengeran kalau di Indonesia, terutama di Asia lah ya, itu seperti SLE, lupus ya, itu yang paling sering gitu ya. Terus ada lagi yang kalau pada saat sekarang gitu ya banyak yang terutama ada juga ya artis-artis kita tanah air yang memang juga pernah menderita autoimun ini gitu ya. Ada Sjögren syndrome, ada myasthenia gravis, ada tadi lupus, banyak dan masih banyak lagi. Jadi varian autoimun tuh luar biasa banyak, jadi sulit untuk terdiagnosa gitu ya. Dan itu memang akibat dari imunitasnya menyerang dirinya sendiri. Itulah kurang lebihnya. Nah, berhubung ini dua orang yang ada di hadapan saya, kayaknya dia udah, kayak gue baru ngomong dikit, baru sekalimat gitu ya. Ini kayaknya udah ada asap-asap gitu di belakang kepalanya gitu. Ini orang ngomong apa sih? Enggak, kalau gue sih maklumin, karena lu udah bilang kemarin, cewek itu harus minimal bicara tuh 5 juta kata. 5.000. 5 5.000 sehari. 5 juta. 5 juta sehari atau seminggu? 5 juta kata loh. Kalau lu 5.000 itu cepet banget, coy. Ya ampun, cipil itu. Paling 1 jam udah selesai itu 5.000 kata. Lebih malah kayaknya. Oke, mau nanya, untuk SLE sendiri nih ya, itu biasanya gejalanya kayak gimana ya untuk SLE ya? Oke. SLE itu juga susah ya terdiagnosanya gitu ya. SLE itu apa namanya mulai dari yang paling SLE itu juga bisa macam-macam yang ada yang bisa manifestasinya itu dari sendi-sendi sampai ke kulit gitu ya. Ada yang paling memang sih yang paling khas banget itu kita sebutnya sebagai butterfly rash. Itu biasanya jadi ada rash itu kemerahan lah ya. Kemerahan itu tapi di area wajah gitu ya, di area wajah sekitar sini. Terus bentuknya seperti kupu-kupu. Jadi merahnya itu cuma di daerah hidung sama di daerah pipi gitu ya. Nah itu memang kita sebutnya butterfly rash karena itu, nah itu khasnya orang SLE itu. Meskipun tidak semua orang SLE mengalami hal itu, gitu ya. Ada yang mulai dari nyeri-nyeri sendi, ada yang mengalami lelah berlebihan, itu juga ada gitu ya. Dan kriteria SLE itu banyak sebenarnya ya, dan sampai untuk menemukan oh ya ini SLE itu melalui proses sekali lagi pemeriksaannya panjang gitu ya. Dan paling tidak ya, ini boleh sih tapi lagi-lagi kalau misalkan kalian mau baca di Google ya, tolong carinya yang legit ya, jangan dari blogspot atau apa gitu. Itu enggak. Tapi sekarang kan informasinya gede banget gitu. Nah, untuk menentukan oh ini kayaknya curiga ke arah sana nih ya, ke lupus ini paling itu ada 11 kriteria, dan kalau mau ngarah ke sana itu 7/11-nya harus ada tuh gejala itu. Itu baru kita oh kayaknya ada kecurigaan ke sana, kita akan lakukan pemeriksaan lebih
lanjut seperti itu. Ya, dan itu makanya biasanya kita nggak mudah tuh pertama kali orang misalnya ya awalnya gue lelah nih berlebihan gitu, letih banget gitu, nggak ngapa-ngapain aja capek misal gitu ya. Gue kasih contoh ekstrim itu, dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya gitu. Nah biasanya nggak akan tiba-tiba lu capek ya, jangan lu lupus lagi, ya nggak gitulah, nggak gitu ya gitu. Terus dia mulai misalnya ada kemerahan terutama kalau misalnya terpapar sinar matahari. Tapi kan normally semua orang yang terpapar sinar matahari pasti akan merah gitu ya, gitu, keringetan segala macam gitu. Nah, tapi kan bukan berarti bahwa berarti lu kalau muka lu merah berarti lu lupus gitu ya, kan nggak gitu. Jadi menurut gue sangat sulit untuk terdiagnosa karena itu panjang. Biasanya mereka akan sadar ini sesuatu yang aneh, terus bisa beberapa bulan atau bahkan bisa sampai setahun untuk menjalani semua diagnosa itu. Gitu. Kalau ditanya, jadi gejala pastinya apa? Nggak ada. Gitu. Karena kan tadi gue udah bilang nih, penyakitnya 1000 wajah, jadi kayak mirip kemana-mana gitu. Kesini bisa, kesana bisa, makanya itulah bisa kita katakan diagnosanya nggak mudah gitu, dan nggak bisa sembarangan mendiagnosa gitu, karena kalau lu udah dapat diagnosa itu berarti kan lu harus treatment, dan treatmentnya kan nggak sebentar gitu, butuh jangka waktu yang panjang gitu. Nah, kalau untuk treatment sendiri, untuk treatmentnya tuh ke dokter spesialis apa ya? Kalau boleh tahu untuk SLE ya? Rata-rata sih kalau di Indonesia rata-rata ke dokter spesialis penyakit dalam gitu ya. Ada memang konsultan untuk autoimun tuh ada, tapi memang nggak banyak saat ini di Indonesia gitu ya. Dan biasanya tuh kalau yang udah kayak gitu rata-rata sih senior, sulit ditemui. Ini pengalaman gue ya. Sangat sulit untuk ditemui, dan ya jadi find your right doctor sih. Artinya kalau gue berpikir autoimun kan sulit, butuh dokter yang ketelitiannya tinggi gitu, terus butuh dokter yang menurut gue ya bukan masalah ini dokternya jago, ini dokter, tapi butuh dokter yang bisa mendengarkan. Itu menurut gue ya. Sekali lagi karena tadi autoimun sulit gitu, terus gejalanya tuh macam-macam dan bisa ke sini, bisa ke sono gitu, gampang terkecoh, sehingga butuh dokter, menurut gue bukan sekedar dokter spesialis, tapi dokter yang bisa ngedengerin keluhan lu tuh apa, onset keluhan lu tuh gimana gitu. Pasti bingung nih. Otaknya panas gitu. Ya. Ini materinya agak berat. Kenapa? Siapa sih yang milih ini? Gitu, berat loh ini loh. Lu tahu kan bukan gue yang pilih, Sa. Kayak ini jadi ujian buat lu juga, Andrew, gitu. Ini tiap kali nih kalau udah materi-materinya berat nih pasti Andrew udah muka kan dengan cengok, terus udah salah nih gue nih. Oke, nah sekarang untuk treatmentnya sendiri nih, untuk SLE, ya apakah ada treatment khusus atau bagaimana ya buat mencapai recovery-nya dia? Oke. Sebenarnya sih by teori itu penyakit autoimun itu banyak juga disebabkan akibat adanya defisiensi vitamin D3. Ya, defisiensi D3. Mostly sih gitu ya, gitu. Nah, jadi treatmentnya apa? Treatmentnya biasanya kita akan memperbaiki kadar D3 ini gitu ya. Sekarang sih bahkan even untuk COVID sekalipun, karena D3 itu juga berpengaruh pada imunitas tubuh, D3 itu juga dipergunakan sebagai salah satu menjadi pendukung ya, support untuk treatment COVID juga gitu, beside of vitamin C of course gitu ya, karena dia juga akan membantu daya tahan tubuh. Jadi karena rata-rata orang autoimun itu defisiensi D3, sehingga ya udah treatmentnya kita paling sering itu untuk maintenance di D3 tersebut gitu. Nah, kalau pengalaman gua gitu ya, sekali lagi nih based on my experience, kalau untuk dalam jangka panjang gue akan lebih senang mengatakan bahwa teman-teman yang autoimun itu butuhnya itu adalah stress management gitu ya. Karena ketika autoimun lu itu lagi kumat, lagi flare gitu ya bahasanya, itu sangat-sangat tidak nyaman gitu ya.
Dan karena flare-nya atau waktu lu kumat itu lu nggak jelas gitu, bisa dipicu oleh apapun gitu ya. Ada yang dipicu oleh sinar matahari, ada yang dipicu oleh stres, ada yang dipicu macam-macam gitu loh. Karena bisa dipicu oleh apa saja dan kapan saja, sehingga ketika lu lagi flare dan lu nggak sadar gitu ya, lu akan stres gitu. Lu akan stressful banget karena lu akan, ih kok gue kumat lagi, ih kok gue kumat lagi gitu. Nah, ketika lu kumat kan rasanya nggak nyaman banget gitu, sehingga lu pasti akan merasa tertekan gitu. Nah, gue lebih senang adalah stress management-nya gitu, karena you have to make a peace with yourself gitu. Lu harus berdamai sama tubuh lu sendiri gitu. Selama lu nggak mau menerima, selama lu nggak bisa berdamai sama diri lu sendiri, itu pengobatannya akan sulit, percayalah. Oke. Dulu mau nanya apa kan, Lu diem aja, Dulu. Udah dibilangnya otaknya panas. Terus tahu aja sama lu, otaknya panas. Bukan panas. Otaknya nggak nyampe. Itu udah lebih benar. Ya kan? Ya, Mungkin itu materi malam ini tuh berat banget loh. Itu. oke. Tapi gue rasa ini salah satu yang penting ya. Karena banyak orang-orang di luar sana sebenarnya masih tidak mengerti gitu. Terus masih apa ya? Takut ya gitulah ya gitu, karena mungkin minimum informasi penderitanya juga di Indonesia sebenarnya banyak banget, cuman ya apa namanya, treatmentnya sendiri masih terbatas gitu karena diagnosanya sulit tuh. Oke. Nah, gue sih simpel dulu deh. Tadi kan lu bilang kalau ada pasien kayak begini diarahin untuk konsultasi dengan dokter spesialis autoimun sebenarnya. Nah, atau apa tadi lu bilangnya? Yang Kalau dalam. gue penyakit dalam kan internis, benar nggak? Beda dong sama yang spesialis autoimun, benar nggak? Nah, maksud gue Kalau di Indonesia spesialis itu masuk di situ sih, kalau di Indonesia ya gitu. oke, Kalau di luar Mbak. negeri kan ada yang mendalami tentang imunologi gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ada konsultan imunologi tapi tidak banyak saat ini ya. Saat ini belum banyak. Oke, berarti kan ada dua jalur kan. Yang satu dengan konsultan imunologi itu, yang satu lagi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau kita bilang internis biasanya, benar nggak? Mhm. Nah, bedanya konsultasi dengan salah satu itu gimana gitu? Sama aja sih sebenarnya. Makanya tadi gue bilang ya, kalau menurut gue bukan paling penting lu itu kemana, tapi mencari dokter yang tepat buat lu gitu. Karena menurut gue konsultasi ke dokter itu cocok-cocokan gitu. Sama aja kayak lu pakai skincare gitu kan. Lu cocok nih sama skincare A gitu. Gue nggak cocok, gue cocoknya sama skincare B gitu. Ya udah, doesn't matter kan gitu. Nah, sama juga dokter, gue cocok nih sama dokter Sasa gitu kan, misalnya gitu. Tapi ada juga orang, gue nggak cocok lah, gue nggak nyaman sama dokter Sasa misalnya gitu. Cocok-cocokan. Makanya gue bilang, kalau lu punya suatu gejala yang mungkin nggak jelas gitu ya, lu punya suatu keluhan lah ya, suatu keluhan yang berubah-ubah dan itu tidak jelas gitu. Nah, ada baiknya lu mencari dokter yang tepat dan yang mau mendengarkan lu gitu. Nah, biasanya gue selalu kasih saran gini, kalau buat teman-teman atau orang-orang ya yang mengalami, kayaknya kok gue sakit, tapi gejalanya tuh nggak jelas gitu. Hari ini gue capek banget, terus besoknya gue gatel-gatel, terus besoknya lagi misalnya gue seluruh badan kemerahan, misalnya gitu ya. Jadi nggak jelas tuh, gitu. Rangkaian gejalanya sangat tidak khas dan sangat tidak jelas, gitu. Nah, gue biasanya gue minta mereka untuk ngebuat diary gitu. Dear diary gitu. Bukan buku harian Naila ya, bukan ya, gitu ya. Enggak gitu. Gitu. Tapi lu punya jurnal buat diri lo sendiri gitu. Lu catat nih, oh hari ini gue punya, misalnya nih hari ini gue seluruh badan gue gatel-gatel. Nah, hari ini gue abis makan ini terus jadi gini. Nah, dari situ kita akan bisa melihat pola pattern-nya, meskipun tidak akan bisa dalam waktu 1-2 hari ya, nggak bisa dalam hitungan hari. Biasanya dia akan mingguan atau bahkan bulanan.
kita akan ngeliat nih pattern-nya. Ternyata oh gue mencret kalau misalnya gue dipicu apa gitu. Oh gue kemerahan kalau gue dipicu apa. Oh gue gatel-gatel kalau gue terpicu oleh apa abis gue ngapain gitu misalnya. Kalau Andrew gatel-gatel, iya karena dia nggak mandi 3 hari gitu kan. Nah itu Nggak ganti baju juga ditulis ya. di jurnal. Nganggup berarti bener. Rahasia lu kebongkar, Bro. Rahasia lu kebongkar, Bro. Mau tahu dari mana? Mau tahu dari mana? Mau tahu dari mana? Lihat episode sebelumnya. Bener banget. Betul sekali. Promosi lagi. Jelas. Kan gue udah bilang, ini tuh sequel loh. Sequelnya tuh, ini serialnya tuh banyak gitu. Panjang gitu. Mau mengalahkan Money Heist kita. Ya, jadi healthy people ya, kita emang belum punya iklan. Jadi disinilah iklan kita itu sebenarnya. Oke, baik lagi, Sa. Sebenarnya untuk orang yang autoimun itu boleh nggak divaksin? Karena kan seperti yang sudah gua sama Andrew tahu ya, lu kan sekarang kan sedang menggalakkan yang namanya ayo vaksin gitu loh. Ya kan? Nah, pertanyaan gua adalah apakah orang autoimun itu boleh divaksin? Dan kalau boleh itu bagaimana? Kalau nggak boleh itu bagaimana gitu loh. Tunggu, gue namain dulu. Ini vaksin corona ya, vaksin COVID-19. Betul. Oke. Basically orang autoimun itu bisa divaksin apapun. Ya, tuh gue garis bawain dulu nih. Ya, orang yang autoimun boleh divaksinasi apapun. Ya, tapi ada tapinya memang. Ya, tapi Anda harus mengkonsultasikan diri Anda dulu kepada dokter yang udah pernah ngerawat lo nih, gitu ya. Dapat clearance dulu nih dari dia. Kondisi lu oke nggak sih untuk lu tuh divaksin gitu. Kalau pada prinsipnya boleh nggak divaksin? Ya boleh dong, apalagi vaksin COVID ya. Kalau karena saat ini gue menggalakkannya vaksin COVID nih gitu. Boleh nggak lu divaksin COVID-19? Sangat boleh. Nah, fun fact nih teman-teman ya, gue juga salah satu penderita autoimun ya, meskipun gue seorang tenaga kesehatan juga, tapi gue sebenarnya juga penderita autoimun. Dan aku sudah divaksin gitu. Yang belum pernah dengar cerita kita tentang vaksin, check it out! Check it out gitu. Gue juga udah pernah sebutin kalau di sana gue gue autoimun juga. Gue sempat nggak bisa vaksin waktu awal, tapi akhirnya setelah clearance, setelah konsultasi dan setelah gue melakukan beberapa screening, akhirnya gue bisa vaksin gitu. Dan ya buat gue saat ini seperti yang kalian lihat, I'm okay, I'm fine gitu ya. Secara jiwa dan jasmani nggak ada apa-apa, it's okay. So, buat teman-teman yang di luar sana, kalau misalkan kalian memang sudah terdiagnosa autoimun gitu ya, konsultasi aja dulu gitu loh. Konsultasi aja, maksudnya tanya dulu nih, gue kondisinya oke nggak sih saat ini untuk vaksin COVID gitu. Kalau misalkan dokter Anda bilang, ya, lu udah oke nih gitu. Ya udah gitu. Vaksin aja gitu. Gak usah takut. Yang gue sebelin tuh adalah kalian rata-rata ya itu nggak beraninya tuh nggak berani konsultasi dulu gitu loh. Ya konsultasi dulu, nanya dulu kondisinya sekarang gimana gitu. Gue tidak menyarankan kalian buta gitu ya. Oh, gue nggak usah periksa, gue nggak usah ngapa-ngapain, gue nggak usah konsultasi terus gue langsung vaksin. Gue nggak nyaranin gitu. Kan ya sekarang juga konsultasi sudah bisa online juga gitu ya. Jadi lu bisa dong ngomong apa, ya konsultasi lah sama dokter lu. Susahnya apa sih? Di sini udah zaman digital bro, gitu. Lu udah bisa gitu. Sehingga menurut gue nggak ada alasan sih untuk lu tidak bisa melakukan hal tersebut gitu. Sehingga kalau lu udah dapat clearance ya, oke, lu bisa vaksin. Langsung dong lu vaksin. Justru ya, teman-teman, ya kalian yang justru yang autoimun itu justru resikonya tinggi loh. Resikonya untuk terpapar COVID itu tinggi loh. Jangan salah. Kalau ada banyak orang bilang, tapi kan gue di rumah aja. Gue nggak kemana-mana kok, gitu. Banyak, Bunda. Ya, banyak. Yang cuma di rumah doang, tetap kena COVID.
Nah, Contohnya. ada banyak beberapa pasien yang gue dapatkan itu mereka bilang, terutama lansia ya, lansia itu kan maksudnya jarang keluar rumah gitu, mereka di rumah doang, tapi malah jadi kena COVID. Kita mesti tahu dong, ini mereka dari mana gitu. Tapi kebanyakan adalah dari ya yang pastinya yang tinggal serumah sama dia dong, anaknya yang mungkin masih bekerja di luar gitu ya. Terus misalnya ini gue bukannya menghakimi gitu, tapi kalau misalkan kita nggak keluar rumah tapi asisten rumah tangga kita minta bantuan dia untuk dia beli sesuatu di luar rumah gitu dan lagi sial di mana bahwa mereka ya terpapar lah gitu, terus dia pulang ke rumah sakit dan akhirnya elu yang kena gitu, atau dari misalnya bukannya bermaksud juga, misalnya kayak dari ojol gitu ya, kita juga nggak tahu, kadang-kadang kan ojol juga nggak taat prokes, gemes deh gitu ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu coy gitu. Iya, true. Yes. Manggut. 12M. Ayam tuh 12M tuh. Nah, sama gue mau nanya lagi, Sa. Kalau misalkan dia sudah konsultasi ke dokternya dan dokternya udah ngasih lampu hijau nih dia untuk vaksin, go ahead gitu kan, dan dia vaksin kan, oke, let's say katakanlah dia vaksinnya Sinovac, berarti kan dia jeda rentan waktunya kan dia 14 hari, ya kan? Nah kalau misalkan dia jeda 14 hari dan tiba-tiba sebelum dia vaksin dia flare, berarti kan kondisi dia kan nggak baik-baik aja. Dan apakah vaksin itu boleh diundur? Boleh. Jadi kan kalau jedanya vaksin Sinovac 14 sampai 28 hari ya memang ya. Gitu. Kalau ditanya, kalau misalkan di dalam rentangan waktu itu ternyata dia flare nih, gitu ya, lagi kambuh, lagi kumat, ya udah berobat dulu lah, gitu. Ya, nggak ada artinya gini ya. Tadi seperti gue bilang ya, kalau orang tuh autoimun itu memang saat ini gue akan katakan tidak bisa sembuh gitu ya. Kenapa? Karena tadi gue udah bilang mostly genetically gitu. It's udah ada that's in your blood gitu loh. Ada di dalam darah lu, ada di dalam genetika lu. Lu nggak mungkin dong ya tiba-tiba lu bisa merubah rantai DNA lu tiba-tiba jadi kecing gitu. Ya Itu nggak bisa. gitu. Bisa. Itu yang ingat gak yang vaksin hoax yang kita udah bahas di episode sebelumnya itu? Oh iya, yang di episode sebelumnya ya, yang tentang hoax tentang vaksin. Andrew, Nah, kalian juga mesti tuh nonton itu yang tuh. bisa ngerubah Ya, biar DNA. tahu hoax vaksin mana. Ya, benar. Gue pikir lu mau ngomong Dr. Strange. Bener sih, itu di situ juga bisa sih ya, Dr. Strange merubah DNA. Well, Spider-Man juga bisa merubah DNA, bener sih. Atau mungkinkah, jadi kalau orang autoimun mau sembuh, mesti digigit laba-laba dulu kali ya? Gagasan bagus. Solusi. Ya, well, makanya tadi gue bilang, kalian harus bersahabat dengan diri kalian sendiri. Memang nggak bisa sembuh, tapi kita selalu bilangnya itu remisi, gitu ya. I mean, lu udah terkontrol, tapi suatu saat memang bisa aja terjadi kembali, gitu. Apaan tuh? Apa tuh kok? Apa? Ijo. Iklan. Nyala, oh ya iklan, bener banget. Iklannya kurang lama, jadi tolong Bapak Ibu yang mau naruh iklan di sini, biar mungkin kita bisa dapat dolar-dolar kuning ya, tolong dibantu lah ya. Namanya juga orang merintis kan, gitu. Karya anak bangsa tolonglah didukung. Iya. Gamblang sekali ya permintaan. Jadi kesimpulannya apa, Sa? Ini terakhir nih, Sa, pertanyaan terakhir. Jadi kesimpulannya untuk orang autoimun ini gimana nih? Untuk orang autoimun, silahkan vaksin, teman-teman. Ya, konsultasikan ke dokter kalian. Jangan takut gitu loh. Kalian itu nanya dulu, konsultasi dulu. Kalau dapat clearance, udah. Toh gue di sini, ya, sorry, maksudnya gue juga penderita autoimun, gitu ya. Dan sebelum vaksin itu, gue juga sempat flare, gitu ya. So, it's okay, gitu. Gue nggak mati loh, gitu. Dan gue nggak kenapa-napa, gitu. Nggak ada masalah. Ya udah seperti yang kalian teman-teman lihat sendiri saat ini
gitu. Nggak ada masalah, jadi jangan takut gitu. Konsultasi dulu, gitu. Karena kan gejala setiap orang akan beda. Gitu. Dan sekali lagi ya teman-teman, kalian itu yang penderita autoimun justru malah rentan. Ya, justru kalian harus dilindungi. Kalian kalau misalnya udah kena, ya susah, tau nggak? Susah gue kasih tau aja. Pengobatannya justru pasti akan lebih ekstra, lebih lama, pengawasannya pasti lebih ketat gitu. Karena teman-teman istilah kata lu udah punya penyakit sebelumnya, gitu loh. Ya, so, pesan gue, jangan takut. Tuh, mulai aja dulu. Konsultasi aja dulu. Gue kalau mulai aja dulu itu punyanya lapak sebelah. Aduh, gue endorse juga. Ngarepnya sih di endorse sama yang punya tagline itu. Gitu. Biasanya kan dia suka apa namanya mendukung para apa sih karya anak bangsa baru. UMKM. Gitu. Oke lah kalau gitu. Berarti udah jelas ya. Jadi untuk siapapun penyandang autoimun di luar sana, kalau kalian mau vaksin, go ahead. Dengan catatan harus konsultasi dulu ke dokter kalian. Oke. Betul banget. Good. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Gua Paul. Dan gua Andrew. Dokter kesayangan kalian. Sampai ketemu lagi di next episode dan bye-bye. See you, healthy people. Nah, teman-teman mau tahu perjalanan aku untuk bisa remisi autoimun. Nah, gimana tuh dari awal terdiagnosa sampai sekarang nih gitu ya. Nah, kalau penasaran, saksikan nanti di episode berikutnya. Stay tune.